sekalian, para pecinta gabus. Ini lanjut part yang kedua ya, lanjutan dari video saya tadi wawancara dengan Mas yang berikutnya. Mas Tamim. Mas Tamim. Kita satu rombongan sebenarnya dengan Bapak tadi, Bapak Abu Thalib tadi ya, satu rombongan. Mungkin ada yang mau di ini Mas, kita sharing-sharing. Iya. Indukan itu umur berapa bulan ya? Baru bisa dia di ini. Indukan ya. Nah, Kalau indukan saya sejauh ini kan saya ngambil dari alam, saya beli. iya, wow. Nah, saya beli dari alam, kemudian saya karantina. Nah, di alam saya nggak tahu berapa bulan umurnya, tapi saya ngitungnya menggunakan ukuran. Ketika postur tubuhnya sudah mencapai di atas 500 gram atau di atas setengah kilo, itu udah bagus. Itu sedang lah menurut saya, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Karena umuran segitu, size atau ukuran segitu itu dia nanti bisa hingga 5.000 anak. 5.000 anak. Ya, yang ukuran segitu ya. Dan nanti dia rentannya lama Mas, sampai 2 kilo dia masih bisa produksi ikan gabus itu. Dari sekali dia pijah sampai dia bisa dipijah selanjutnya berapa? Oh jeda. Kalau memang dia sudah normal, sudah kita bisa budidaya, udah jinak lah Mas ya. Itu paling cepat bisa 2 minggu. Sudah bisa Ya, dipijah. bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Kalau pengalaman saya pribadi itu kemarin paling cepat 2 minggu. 3 minggu itu sering. Tapi idealnya menurut saya dan berdasarkan teman-teman yang sudah bergerak di bidang gabus itu ideal 1 bulan Mas. 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan nanti baru kita pijahkan. Mungkin ada pertanyaan, emang bisa diatur telurnya gitu? Terserah dia mau telur kapan dengan gitu kan ya. Tapi kalau secara teknis bisa Mas. Bisa gini. Ikan gabus itu kan dia kalau bertelur di rerumputan, Iya. ada medianya untuk bertelur, sangkarnya lah. Iya. Selama sangkar tuh diambil dia nggak mau bertelur. Jadi ketika nanti sudah bertelur, menetas, anaknya udah kita ambil, kita angkat aja medianya itu. Kita pakai eceng gondok. Jadi eceng kita ambil, kita kasih makan di situ Mas. Kita normalin lagi, dia biar bagus lagi kandungannya. Setelah itu nanti baru kira-kira 1 bulan. Kalau saya sih berarti saya keringkan kolamnya, saya kasih air yang jernih. Karena air jernih itu membantu dia untuk lebih mudah dalam pemijahan. Ini kan Mas tadi dari alam. Itu berapa lama penjinakannya? Kalau teori penjinakan sebenarnya pertama kita ambil dari alam Mas, ya. Itu langsung dicampur atau dipisah dulu? Baiknya itu kita pisah. Di antara jantan dan betinanya? Iya, baiknya kita pisah. Karena kita ngambil dari alam itu kita belum tahu sebenarnya itu jodoh atau bukan. Itu entah siapanya gitu kan. Dari liar kan jadi satu. Baiknya kita sambil ambil satu, masuk 1 kolam, kita seminggu kita puasakan. Jadi dia lapar gitu. Udah 1 minggu baru kita mulai kasih makan. Apa itu Pak? Pakannya itu kalau untuk kita niatnya induk, itu kita ambil aja daging Mas. Daging itu maksudnya ya apa ikan kecil, apa kata gitu loh, apa cicak. Iya. Nah, itu maksudnya saya berdaging seperti itu. Karena biar proteinnya dia nanti bagus. Setelah 1 minggu dikasih itu udah mulai makan, ya 1 bulan lah penggemukan, kemudian nanti baru kita seleksi jantan betinanya, baru kita satukan. Nah itu tahapan yang susah menurut saya Mas. Menurut saya pribadi, karena ikan dari alam itu masih liar loh. Iya benar. Tabiat dia masih predator, ekosistem dia beda dengan ekosistem yang kita buat di kolam. Adaptasi dia sangat susah. Andaikan tadi dia sudah jinak, sudah makan, sudah lahap, penjodohan pun nggak mudah. Kadang berantem walaupun dia perempuan sama laki. Tambah kendala lagi nanti ketika pemilihan jantan dan betina itu susah. Nggak seperti ikan lele. Lele jelas ada kelaminnya, laki seperti ini, perempuan seperti ini. Kalau gabus enggak. Jadi Kita harus ngeliat postur. Ngeliat postur. Jadi ya kalau saya nyebutnya sih 70% gitu loh, nggak 100% kayak lele gitu loh. Jadi masih setengahnya agak meraba. Tapi ya sataris ya udah ada sih caranya sebenarnya. Jadi terus sesudah dia jodoh itu kolamnya harus ditentuin nggak besaran kolamnya, dalam Oh ya, airnya oke. gitu. Untuk biar memijah sepasang indukan itu udah jadi nih, kita udah sepasang, udah ketemu lagi perempuannya. Kalau kalau untuk kolamnya itu mungkin ukuran 1 meter dikali 1 meter sudah cukup Mas. Cukup ya. Karena
untuk pemijahan dia nanti kan kita intinya gimana biar intensitas ikan itu sering bertemu. Iya. Semakin luas malah semakin nggak ketemu, nanti malah bubar. Oh, iya. Baiknya mending 1 meter persegi Kecil sudah ya. cukup ya. 1 meter persegi sudah cukup di situ. Terus kedalaman air ya antara 60 hingga 1 meter sudah cukup. Makanya kalau larinya mau ke pembenihan, mending beli kolam itu banyak, 1 meter itu banyak gitu aja mas. Bahkan kalau di Jawa itu gorong-gorong loh mas, gorong-gorong Iya, itu iya. cuman dia 85 meter diameternya, 85 cm itu udah bisa. Saya orang Raman, Mas. Saya orang Raman sini. Raman Utara. Iya, ikut dari Raman Utara Selatan tempat saya. Lahir saya di situ, lahir di situ. Ini persiapan untuk pembukaan. Gitu ya. Nah ini di atasnya tadi ini. Ini ya. Oh iya, lebih udah. Di atasnya tadi. Nah ini yang saya rilis pak. Oh ya, 1000-an ya. Ya saya rilis. Oh yang ini banyak banget. Ini. Tiap hari sama nangkar ya, Mas ya. Maksudnya? Tiap hari sama pasti hujannya ini ya. Kalau mijanya udah sejodoh gitu pak. Gitu ya. Sebulan sekali. Tapi ini delalangnya apa namanya? Ini ada 10.000 ini pak. Gabus semua nih. Gabus semua ini. Tuh lihat. Nih. Jadi ini kira-kira ikan gabus umuran 2 bulan hingga 2 bulan setengah. Jumlahnya sekitar 10 ribuan ini pak. Pakai kawat ini pakainya. Mantap ini, Pak. Ya, yang oh tapi belum pak. Ini udah seminggu lagi saya rilis ini. Nah itu lebih besar pak. Itu sama yang ini sama dengan yang itu. Yang sana itu kakaknya ini lagi segini. Dan yang itu mau saya besarin sendiri. Coba saya eksperimen juga. Mau saya coba yang diambil kan nantinya. Ini sampah selain gabus nggak ada ya, Mas ya? Saya kok bisa gabus dulu pak. Nah ini sampah positif nanti. Ya. Sampah nanya apa ya, pengen tahu ujungnya kayak mana. Pernah ini pernah, paling pernah. Saya selama kan lele, Mas. Lele. Jadi, Pak, ini awalnya lele semua ini pak. Lele. Akhirnya menurut Tulang saya. saya lebar, Mas. Tulang saya ukuran 15 25. Oh, di tanah apa? Tanah. Tanah lap. Bekas Galian ya? ekskavator ya. Jadi udah jadi, nggak pernah kering, Mas. Itu di siapa sekarang pak? Nah, habis itu panen sekarang kosong.